Shalom, selamat datang di ibadah online GKPB MDC Rantau Prapat. Tema minggu ini, Responding with Resilience atau menanggapi dengan kegigihan, yang dilayani oleh Pendeta Parikles Purba. Mari, siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita rindu untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan segenap hati dan pikiran kita untuk datang kepada Dia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan satu kerinduan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, kami tahu Roh-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami bawa kepadamu. Kami bawa pujian, persembahan kami yang terbaik kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita dengan segenap hati kita puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Katakan sekali lagi. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Kami pandang tempat kudus-Mu Tuhan, pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari semua memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Haleluya Tuhan, kami memuji-Mu dengan segenap hati kami, karena kami tahu pertolongan kami hanya dari Tuhan. Sama-sama katakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Haleluya. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari semua memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwa
lebih baik dari hidup. Amin. Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu. Kita akan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selamanya. Haleluya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau kota benteng kami. Engkaulah penyelamat kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji-Mu, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan.
Tuhan. Inarabasika rabo. Terpujilah namamu. Inilah hidup kami, Kami hati kami Tuhan. memujimu Tuhan, memuliakanmu, meninggikanmu selamanya. Kau yang layak Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji. Kami mau Tuhan meninggikan namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Di atas segalanya. Mulutku memuji namamu. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi seisi dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Buat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sudah datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Dan saat ini umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah hari Minggu ini di rumah mereka masing-masing maupun di mana saja mereka berada Tuhan, marilah Bapa Engkau campur tangan, memberkati, mengurapi mereka, sehingga ibadah pada Minggu pagi ini sungguh-sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi mereka. Dan bagi hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapilah Bapa, penuhi dengan urapan yang baru, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik, boleh didengar dan boleh dikerjakan, dilakukan bagi umat-Mu dan bagi setiap kami yang menerimanya. Terima kasih Bapa, aku menolak segala roh-roh malas, roh-roh sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kemalasan yang coba-coba untuk melemahkan umat-Mu, semuanya kami tolak, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau, terima doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, mari semua kita katakan amin. Sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang berada di rumah, para pendengar yang mengikuti ibadah secara langsung ini, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masih tetap dalam hal yang sama, bahwa pada bulan ini kita memiliki tema berjalan dengan iman. Jadi iman tentu sangat penting, bukan hanya bulan ini saja, tetapi setiap hari kita memerlukan iman yang teguh kepada Kristus.
Nah, pada minggu ini kita memiliki tema menanggapi dengan kegigihan. Ya, menanggapi dengan kegigihan. Artinya segala sesuatu kita tanggapi dengan pasti, dengan komitmen. Kita sudah belajar supaya ibadah kita tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 4. Kita buka bersama-sama Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 13. Ya. Karena hidup ini penuh dengan tantangan, maka kita perlu dengan gigih menghadapi segala tantangan supaya kita muncul sebagai pemenang. Nah, ayat pertama di dalam Kisah 4 ini berkata, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ayat yang keempat berkata, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Luar biasa, saudara. Nah, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayapas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ayat 7 berkata, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ayat 8 berkata, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan ayat 13, ayat yang terakhir berkata, saudara, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Yesus Kristus, perhatikan, menjadi pengikut Yesus Kristus tidaklah gampang atau tidaklah mudah, ya. Menjadi pengikut Kristus, ya, mengalami banyak tantangan, saudara. Ya, jadi jangan Bapak Ibu Saudara berpikir kalau menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen itu aman-aman. Tetapi menjadi pengikut Yesus Kristus mengalami banyak tantangan. Ya, bukan hanya tantangan, himpitan, dan bukan hanya tantangan himpitan, tetapi aniaya. Nah, kalau kita membaca, saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah, yang mau hidup, saudara, yang kecuali yang nggak mau hidup, nggak ada tantangan, saudara, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu sudah jelas, ya. Artinya kita membangun ibadah sungguh-sungguh, melakukan kehendak Allah tidak mudah, tidak gampang.
tetapi banyak tantangan ya yang harus kita hadapi. Tetapi syukur bagi Tuhan. Nah ini dia saudara. Syukur bagi Tuhan Yesus Kristus bahwa ya di dalam nama Yesus, saudara, penyelamatan menjadikan kita orang-orang ya yang menang. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, tetapi syukur bagi Yesus Kristus Tuhan kita ya, penyertaannya menjadikan kita orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah ini kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 37 ya. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, baik, berdasarkan pembacaan firman Tuhan di atas, kalau kita melihat saudara pembacaan firman Tuhan di atas, hal tersebut dialami oleh Petrus dan Yohanes sebagai murid-murid Yesus. Ya, perhatikan. Hal tersebut dialami oleh Petrus dan Yohanes, mereka sebagai murid-murid Yesus, ya. Dikatakan mereka memberitakan dalam, ya, dikala mereka memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang menjadi masalah, saudara. Akhirnya mereka ditangkap, ya. Mereka memberitakan bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, ya. Jadi kalau kita melihat orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan, sehingga mereka marah, dikatakan tadi marah mereka, lalu menangkap Petrus dan Yohanes, ya, dan memenjarakan mereka, saudara. Mereka memenjarakan Petrus dan Yohanes, ya, untuk diadili. Namun mereka ini yang sangat luar biasa. Namun mereka menanggapi, ya, menanggapi dengan kegigihan. Mengapa? Mereka sanggup menanggapi dengan kegigihan. Mengapa? Mereka tidak ada salah, mereka menyampaikan kabar baik. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi mereka ditangkap, dipenjarakan, dan akan diadili. Tetapi mereka dikatakan menghadapi dengan kegigihan. Mengapa? Ada 3 hal yang melatari keberadaan ini, saudara, yang perlu kita bahas, ya, pada saat pagi hari ini, supaya menjadi kekuatan bagi kita, sehingga dikala kita melayani Tuhan, dikala kita percaya pada Yesus dan menerima pemberitaan firman Allah, kita tidak mengalami ketakutan, sekalipun mungkin kita merasa terintimidasi oleh orang-orang yang tidak suka, ya, atau yang merasa iri dengan apa yang kita kerjakan. Nah, yang pertama dikatakan Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Nah ini, saudara. Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Ini ya cerita bagaimana kalau kita melihat bahwasanya setelah Yesus terangkat ke surga, ya, Yesus berkata bahwa Dia akan menjanjikan seorang penghibur, ya, yang akan memberikan kekuatan, ya, yang akan menuntun mereka untuk tetap mampu dan kuat di dalam segala sesuatu, ya. Nah, ayat 7 dan sampai dengan 11 kita baca kembali, saudara. Saya mau bacakan kembali di ayat 7 dan sampai dengan 11. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Yesus, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai 11, kisah 4 tadi. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaannya, saudara. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nah, ini pertanyaannya, saudara, ya. Mereka tidak melakukan hal yang salah. Mereka tidak merugikan orang lain, saudara, ya. Tetapi mereka mengajar setiap orang pada waktu itu, sehingga mereka ditangkap untuk diadili. Dan ada pertanyaan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Saduki, dikatakan dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak
demikian itu. Ya. Nah, ayat yang ke-8, kalau kita melihat saudara, ini luar biasa. Maka jawab Petrus, nah ini dia. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu pembelajaran bagi kita, supaya kita di dalam segala perkara apapun, kita jangan sembarangan dengan kekuatan, ya, dengan kemampuan dan kepintaran kita untuk menjawab sesuatu. Tapi kita melihat Petrus menjawab penuh dengan Roh Kudus. Bahkan keberanian luar biasa, dia berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Ya. Nah, ini nanti kita bisa melihat Petrus itu bukan orang yang terpelajar, ya. Dia orang biasa saudara, tapi oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya, dia berkata luar biasa saudara. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, ya, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat yang ke-10 berkata, "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah." Nah ini ya, telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi luar biasa saudara, keberanian Petrus luar biasa menjelaskan dasar daripada keberanian mereka, dasar daripada apa yang mereka kerjakan itu saudara. Bahkan di ayat 11 dia terus terang berkata saudara, karena ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi apa? Batu penjuru. Luar biasa saudara. Ini yang dikatakan oleh Petrus saudara. Penuh dengan Roh Kudus bukan hanya sekedar dapat berbahasa roh. Ini perlu kita, ya. Banyak orang yang bisa berbahasa roh, kadang-kadang kita melihat pengecut saudara, nggak berani. Dan yang paling sangat riskannya, ya, kalau kita melihat orang-orang percaya yang bisa berbahasa roh, justru mereka menjadikan sesuatu hal yang dapat menyombongkan dirinya. Ini yang sangat menyedihkan hati Tuhan, ya. Jadi bukan hanya sekedar berbahasa roh atau berbahasa lidah, tetapi yang dimaksud penuh dengan Roh Kudus adalah, yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus adalah hidupnya dipenuhi buah-buah Roh Kudus. Kita tahu buah-buah Roh Kudus dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi bukan hanya sekedar berbahasa roh orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi dapat menghidupi buah-buah Roh Kudus itu sendiri menjadi satu kehidupan, gaya hidup di dalam kehidupan orang percaya hari lepas hari. Ya, ada gaya hidup yang luar biasa yang ditampilkan bagi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar Bapak Ibu Saudara bisa berbahasa roh lalu ya menganggap dirinya sudah penuh dengan Roh Kudus. Tetapi bisa kita lihat bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, ya. Nah, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, akan menjadikan kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, dipenuhi Roh Kudus. Kenapa Tuhan rindu supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya. Supaya kita bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa, ya. Sebagai contoh, Stefanus saudara. Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Kisah Rasul pasal 7 dikatakan apa? Stefanus, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah ini
Jadi dipenuhi Roh Kudus itu saudara sangat berbeda. Kalau dulunya sewaktu Stefanus tidak mengenal Roh Kudus, wah jahat minta ampun. Ya kerjanya ingin membinasakan, membunuh orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, saudara. Tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dalam kehidupannya sehari-hari mereka bisa melihat kemuliaan Allah. Sekalipun mungkin situasi dan keadaan yang ada di perhadapan pada mereka adalah masalah yang mungkin kacau, mungkin tidak mendukung. Tetapi sama dengan Stefanus, di balik semuanya itu, oleh karena dipenuhi Roh Kudus, dia bisa melihat kemuliaan Allah. Dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat yang berikutnya dikatakan apa? Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri ya di sebelah kanan Allah. Ayat 57 berkata, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, ya, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60 ini luar biasa, ya, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan. Jadi kalau kita melihat kalimat ini, Stefanus tidak mengalami sakit hati, tidak mengalami benci, tidak mengalami dendam, tidak mengalami marah. Perhatikan saudara, ya, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini luar biasa saudara. Ya, kita kadang-kadang diajak sedikit aja, wah minta ampun, bencinya setengah mati saudara. Kita baru diplotot aja, kita katakan, matamu kok melotot, ya gitu ya. Kita marah saudara. Tapi Stefanus, ya, dirajam dengan batu saudara, bahkan sampai mati. Sebelum dia mengembuskan napas terakhirnya, dia berkata seperti ini, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus terlepas dari yang namanya kebencian. Stefanus terlepas daripada amarah. Saya mau katakan saudara, kalau engkau berkata engkau penuh dengan Roh Kudus, ya, maka yang namanya kebencian, sakit hati, kedendaman, kebencian, amarah itu nggak ada lagi, nggak ada. Kalau sampai dengan hari ini kau masih tetap menyimpan itu, oh hati-hati saudara. Kita banyak melihat orang, ya hebat berbahasa roh, tapi kehidupannya, ya penuh dengan kebencian, amarah, sakit hati saudara. Ini adalah satu hal yang dikatakan menipu diri sendiri saudara, ya, menipu diri sendiri. Nah, Tuhan kita, ya, mari dikatakan apa? Tuhan, oleh karena itu sebagai hamba Tuhan yang dapat dipercaya, jadi kita itu menjadi hamba Tuhan yang harus dapat dipercaya, gitu ya. Bukannya sekedar hamba Tuhan, bukan sebagai sekedar hanya pelayan, bukan hanya sekedar ya rajin beribadah, mengerti firman, tapi tidak tahu melaksanakannya. Dikatakan di sini, oleh karena itu sebagai hamba Tuhan yang dapat dipercaya Tuhan, kita harus, nah ini dia, kita harus. Apa yang harus saudara? Kita harus jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati. Supaya apa? Supaya kita bisa
menanggapi segala sesuatu ya dengan gigih. Supaya kita bisa menanggapi segala sesuatu dengan gigih ya, atau kegigihan saudara ya. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 14 dikatakan apa? Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, satu penekanan yang merupakan satu kepastian bahwa kita bisa jaga mulut, jaga pikiran kita, jaga hati kita, maka roh kemuliaan Allah ada pada kita. Amin. Roh Allah, roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kita. Nah, ini saudara ya. Jadi luar biasa tindasannya Bapak Saudara, dan ini harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kemampuan seorang hamba Tuhan untuk tetap mengatakan kebenaran, ya, memiliki pikiran yang positif dan hatinya dipenuhi oleh belas kasihan, dikatakan itu menandakan bahwa buah-buah Roh Kudus ya mengambil alih secara aktif dalam kehidupannya. Jadi penguasaan mulut kita, pikiran kita, hati kita itu menandakan bahwa orang tersebut dikuasai oleh buah-buah roh yang kita baca tadi dalam Galatia 5 ayat 22-23. Jadi diaplikasikan di dalam kehidupan mereka ya, sehingga mereka mampu untuk melakukannya saudara. Nah, pada hari ini adalah hari keempat. Kalau 2000 tahun yang lalu saudara, Yesus terangkat ke surga, pada hari Minggu ini adalah hari keempat untuk turunnya Roh Kudus atau Roh Penghibur saudara ya. Karena ada 10 malam 10 hari ya, murid-murid berada di kamar loteng pada waktu itu untuk menantikan janji Bapa, sebab itu adalah perintah dari Tuhan Yesus ya. Dikatakan apa saudara? Pada hari ini adalah hari keempat Yesus Kristus naik ke surga. Sewaktu Yesus terangkat naik ke surga ya, sewaktu Yesus terangkat naik ke surga, murid-murid bersuka cita. Ya, murid-murid bersuka cita senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah, tetapi tidak berbuat apa-apa. Ada kepakuman karena apa? Yesus ya meninggalkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena apa? Roh Kudus belum memenuhi mereka. Belum memenuhi mereka. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi mereka, wah luar biasa saudara. Kepakuman yang sedang terjadi ya, semuanya menjadi berlalu. Sehingga apa saudara? Mereka, para murid-murid saudara, memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi beda saudara ya, dipenuhi Roh Kudus, berani memberitakan Allah, firman Allah, tidak tanggung-tanggung. Tapi kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, kadang-kadang hatinya adalah hati seorang pengecut saudara. Nah, yang kedua di sini katakan Petrus dan Yohanes menjadikan nama Yesus di atas segala apapun juga dalam hidup mereka. Artinya mereka memiliki iman yang teguh, iman yang penuh. Kalau kita baca di dalam ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana motivasi daripada murid Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes, mereka menjadikan ya nama Yesus adalah nama di atas segala nama ya. Mereka hanya fokus kepadanya. Ya memang saudara, kalau kita melihat
Seperti pepatah dunia katakan, tidak hanya satu jalan menuju Roma. Itu benar. Tapi untuk masuk ke dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus, hanya ada satu jalan. Seperti Yohanes 14 ayat 6 berkata, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas saudara ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 itu ya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, untuk dapat menemukan segala rencana Tuhan dalam hidup kita, harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada salib Kristus. Ya, sebab apa? Sebab salib Kristus adalah kebanggaan kita. Salib Kristus adalah kekuatan kita. Salib Kristus adalah jawaban saudara. Kalau kau pandang salib, ini sangat penting saudara. Di sana kita bisa menjadi kuat. Di sana kita mendapat jawaban. Ya, dan kita bangga saudara, karena di salib itulah Yesus menang, mengalahkan maut saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Maut yang sangat ditakuti telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara, dikatakan apa? Petrus dan Yohanes adalah manusia biasa yang tidak terpelajar. Nah, ini saudara. Ayat 13 kita baca bersama-sama, mari para jemaat pemirsa di rumah. Dikatakan apa? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Garis bawahi saudara, yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pengikut Yesus dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudara, jangan kita tunggu hebat dulu. Saya tidak mengatakan bahwa untuk belajar itu tidak boleh saudara. Ya. Ini contohnya saudara, bahwasanya mereka adalah manusia biasa yang tidak terpelajar. Ya, si Petrus kalau ditanya sekolah nggak ada yang taunya menangkap ikan saudara. Sama dengan Yohanes, kerjanya hanya menangkap ikan. Mungkin dia tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tapi yang dia tahu, dia punya guru yang sudah mencurahkan rohnya kepada dia, sehingga dia menjadi orang yang gigih untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Jadi tidak artinya saudara, ya saya tidak berkata tidak perlu saudara sekolah teologi, bukan saudara. Tapi tidaklah harus saudara kita itu sekolah tinggi-tinggi, sekolah teologi, mendapat berbagai gelar dan lain sebagainya baru kita dipakai Tuhan. Tidak saudara. Ya. Kita dapat dipakai Tuhan kalau Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Gigi tidak sama dengan gingging, itu beda saudara. Gigi itu tidak sama dengan gingging, tidak sama dengan ngotot, dan tidak sama pula dengan mengeraskan hati. Kadang-kadang orang salah mengartikan, walaupun salah, wah dipertahankan. Yang penting aku harus gigih. Ya, itu namanya gingging saudara. Udah tahu salah, tidak mau mengaku salah saudara. Ya, tetapi kegigihan saya melihat ada mencakup 3 aspek utama. Yang pertama saudara, kita harus tekun, kita harus sabar, dan kita setia. Kita setia saudara. Ya, Tuhan menghendaki kita tidak hanya sebagai orang percaya dan mengikuti Kristus, ya, tetapi Tuhan mau supaya kita meningkat dari orang percaya, orang Kristen menjadi murid-murid Yesus. Dan ini adalah sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus pada Matius 28 ayat 19-20. Kita bisa baca bersama-sama saudara.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat berikutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini saudara, ya, ini dia saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini tidak menciptakan agama, tapi dia datang membentuk satu tim pemuritan yang namanya murid-murid Yesus. Sebagai kesimpulan yang perlu saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari adalah sebagai berikut. Ada penekanan dua hal saudara pada kesempatan ini. Yang pertama, jangan hanya menjadi orang Kristen pengikut Kristus, tetapi jadilah murid bagi Kristus. Sebab jadi orang Kristen, perhatikan ini secara ekstrim saudara, ya. Menjadi orang Kristen, mati tidak masuk surga. Nah, ini saudara. Tapi yang jelas, kalau kita jadi orang Kristen, tetapi kita adalah murid-murid Kristus, jelas saudara, kalau mati pasti masuk surga. Itu ekstrimnya saudara. Karena banyak orang Kristen hanya sekedar KTP saudara, ya, dan percaya kalau sudah jadi orang Kristen mati masuk surga, walaupun yang dikerjakannya adalah hal-hal yang tidak benar saudara, ya. Yang kedua yang saya tekankan, sebagai murid-murid yang menanggapi segala sesuatu dengan kegigihan, yakni tekun, sabar, setia. Sebab orang yang tekun, sabar, dan setialah yang tidak dapat dikalahkan oleh situasi dan keadaan apapun juga. Amin Bapak Saudara. Sekali lagi saya katakan, tekun, sabar, dan setia. Ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan menjadikan kita gigih melakukan segala sesuatu, dan kita adalah orang-orang yang tidak akan terkalahkan. Amin. Ini firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Mohon Roh Kudus Engkau bekerja secara luar biasa di hati dan pikiran daripada anak-anak-Mu yang sedang mengikuti acara ibadah di rumah mereka masing-masing, supaya mereka dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga, amat terlebih pada hari-hari ini Tuhan, mereka semakin tekun, mereka semakin sabar, mereka semakin setia, sehingga situasi kondisi yang bagaimanapun juga tidak akan dapat mengalahkan mereka. Namun iya Tuhan, situasi apapun akan membuat iman mereka semakin penuh, iman mereka semakin teguh. Kiranya inilah firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan, kita terima berkat. Kiranya turunlah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Allah yang Kudus, itulah yang memberkati kita pada saat siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan menerima berkat-berkat-Mu. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Firman yang sudah kita dengar, biarlah dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Pengumuman untuk minggu ini yang pertama, ibadah minggu depan masih dilaksanakan secara online melalui YouTube GKPBMDC Rantau Prapat. Yang kedua, ada 2 langkah memberi persembahan. Yang pertama, mengantarkan langsung ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 pagi sampai 3 sore. Yang kedua, melalui transfer ke Maybank dengan nomor rekening 1095 074 668 atas nama Kartono dan Nadine. Bagi saudara yang memiliki beban doa, dapat menghubungi nomor 0877 6649 3239 untuk dilayani. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.